Shalom. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus. Sebelum kebaktian kita mulai hari ini, marilah kita berdoa sejenak dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kasih yang telah menghantarkan kita ke tempat ini. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Terpujilah Allah di semua hidup kita, dan kiranya Dia mendahului seluruh langkah kita. Janganlah berhenti memuji dan memuliakan Dia, supaya Dia yang meluruskan jalan kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Marilah kita memuji Allah, sebab Dialah yang meluruskan langkah kita. Topik minggu kita hari ini memanggil kita untuk melawan suap dan korupsi. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima panggilan-Nya. Kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sehingga hidupmu layak di hadapan-Nya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus dan mulia, Engkau memelihara dan melindungi jemaat-Mu dengan Roh-Mu yang kudus. Kami mohonkan kepadamu, berilah kami hati yang taat supaya dengan penuh sukacita kami melakukan kehendak-Mu, seperti kesetiaan anak kepada bapaknya. Berkatilah petugas pekabaran Injil, agar setiap hari makin bertambah jumlah orang yang percaya kepadamu, dan agar nama-Mu makin dipermuliakan, dan kami memperoleh hidup yang kekal karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bangunkan Tuhan, kami umat-Mu. Janganlah Tuhan biarkan hidup kami dalam dosa. Bangunkan Tuhan, kami umat-Mu. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-8 dan maksudnya. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kasih, kepada kami orang yang hina ini, kami orang yang berdosa ini, datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dosa-dosa kami. Tuhan Allah, kami mengucap syukur atas pengasihan dan kemurahan-Mu. Sampai kini Engkau menyertai gereja-Mu melayankan perintah-Mu di dunia ini. Demikian juga dengan gereja-Mu HKBP, kiranya Engkau menyertai perjalanan pelayanan yang daripada-Mu, serta dan berkati hamba-Mu yang melayani demi kerajaan-Mu, pendeta, guru jemaat, Bibel Pro, diakones, sintua dan evangelis. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun berada, sehingga menjadi sumber berkat bagi sesama. Ya Tuhan Allah, kasihanilah hamba-Mu dan jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah, pada waktu yang tidak lama lagi gereja-Mu HKBP akan menyelenggarakan sinode am periodisasi untuk menetapkan pimpinan HKBP di pusat dan di distrik. Kasihanilah ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai sehingga berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya sinode amandemen berjalan dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, untuk menyelenggarakan sinode am, kami harus menyelenggarakan sinode distrik yang sudah dilaksanakan di beberapa distrik dan juga yang akan dilaksanakan di distrik yang lain. Kasihani dan sertailah perjalanan sinode distrik gereja-Mu. Jauhkan dari segala rencana jahat, jauhkan dari segala intervensi dari luar. Jadikanlah itu menjadi saluran berkat-Mu. Beritahukan kepada kami, kalaupun kami melakukan sinode distrik, semuanya itu adalah jalan melaksanakan aturan dan peraturan perjalanan gereja-Mu. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya sinode distrik berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah, banyak orang berkesusahan karena ada orang yang menebarkan kabar bohong, membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar, memperkosa hak orang miskin, menerima suap yang membuat buta mata orang-orang yang melihat, dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Semuanya itu adalah karena kerakusan yang menguasai diri manusia dan kepentingan diri sendiri. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami, jauhkanlah dari kami hati yang rakus, kepentingan diri sendiri, dan membelokkan hukum. Lindungilah kami, supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah, lindungilah kami, supaya kami dikuatkan untuk melawan suap dan korupsi. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih,
Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhanku, janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaan-Ku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ke-8 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 5 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Sapira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus
dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengumur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Marilah kita dengar
warta gereja kita pada minggu hari ini, yaitu di Gereja HKBP Jalan Kornel Simanjuntak. Nama minggu kita yaitu minggu yang ke-8 setelah Trinitatis. Topik minggu melawan suap dan korupsi, atau bahasa Batak nak menggigihon sisip dohot korupsi. Yang kedua, ucapan selamat dan doa kepada seluruh jemaat HKBP Jalan Kornel Simanjuntak, seluruh majelis dengan sukacita mengucapkan selamat beribadah bagi kita semua keluarga yang ada di rumah kita masing-masing. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 harilah lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tertulis pada Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai dengan ayat 9. Yang berikut, selamat ulang tahun kelahiran bagi seluruh jemaat yang lahir pada tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2020. Firman Tuhan yang menjadi sukacita yang tertulis pada Amsal pasal 10 ayat 27, takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Yang berikut, selamat ulang tahun pernikahan bagi bapak dan ibu yang menikah pada tanggal 27 Juli sampai dengan tanggal 2 Agustus tahun 2020. Firman Tuhan yang menjadi landasan pernikahan bagi keluarga atau rumah tangga saudara tertulis pada Efesus pasal 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihanilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Yang ketiga, mulai minggu tanggal 2 Agustus tahun 2020 kita sudah memulai ibadah minggu di gereja kita. Oleh karena itu dihimbau kepada seluruh anggota jemaat, bagi yang ingin mengikuti ibadah di gereja tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan gereja kita sudah menyediakan tempat cuci tangan di depan gereja, mengukur suhu tubuh bagi jemaat yang berumur 60 tahun ke atas dan yang penyakit diabetes, paru-paru, dihimbau supaya tetap beribadah di rumah masing-masing. Gereja kita masih tetap menyediakan ibadah seperti live streaming. Dan juga protokol kesehatan, yaitu 1, memakai masker, 2, mencuci tangan, 3, memakai hand sanitizer, yang 4, mengukur suhu tubuh, 5, menduduki tempat duduk yang sudah ditentukan, dan yang 6, jika sudah pulang tidak usah bersalaman. Dan yang 4, naik CD. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, gereja kita akan mengadakan lepas atau naik CD kepada 18 orang anak-anak kita yang sudah mengikuti pelajaran selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Acara akan dilaksanakan pada ibadah minggu pukul 10 WIB. Maka dari itu kami mengundang kepada seluruh orang tua untuk mengikuti ujian atau wawancara pada hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2020 pada pukul 15 WIB atau jam 3 sore, dan juga perlengkapan segala administrasinya. Yang kelima, Sinode Distrik. Pada hari Rabu tanggal 5 Agustus tahun 2020 akan dilaksanakan Sinode Distrik 5 Sumatera Timur yang bertempat di Sopogodang HKBP
Jalan Gereja Pematang Siantar yang menjadi utusan berangkat dari resort kita untuk mengikuti sinode tersebut adalah 1. Pendeta SM Manurung STH atau sebagai pendeta resort kita. Yang kedua, Situa M. Syahan sebagai utusan Parhalado se-resort. Yang ketiga, Jimmy Sapri Gultom SPD utusan Ruas se-resort. Dan yang terakhir, yang keenam, Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 kita akan mengadakan Perjamuan Kudus kepada anak-anak kita yang baru mengikuti lepas sidi dan juga orang tua. Itulah warta jemaat kita. Kalau untuk warta keuangan nanti kita lihat di stensilan yang akan mau dibagikan nanti ke kita masing-masing. Demikianlah warta pada hari ini. Minggu ini kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga, di mana pada hari-hari yang lalu sampai pada hari saat ini Tuhan kami bisa dapat berkumpul, dan pada hari ini Tuhan, di minggu ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dari pendeta kami nanti Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, di mana pada warta kami yang banyak Tuhan akan mau dilaksanakan, yaitu Tuhan rencana-rencana yang telah kami wartakan tadi Tuhan. Tuhanlah yang memberikan semuanya agar semuanya rencana-rencana itu berjalan dengan baik. Tuhan Allah Bapa di surga, adapun rencana kami Tuhan di gereja ini, yaitu pada Minggu tanggal 2 Agustus 2020 Tuhan akan melaksanakan Tuhan ibadah pada gereja ini Tuhan. Kami Tuhan percaya dan yakin padamu Tuhan, bahwa Engkau akan melindungi kami seluruh jemaat-Mu daripada penyakit-penyakit yang pada masa ini Tuhan. Kami yakin dan percaya semua itu akan Engkau jauhkan dari kami semua. Dan juga Tuhan pada hari ini Tuhan kami berdoa kepadamu, di mana Tuhan pada jemaat-Mu yang banyak lagi Tuhan dalam pergumulannya, di mana pergumulan itu Tuhan semua Engkau ketahui itu Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa pergumulan itu akan Engkau lepaskan dari kami masing-masing, agar kami dapat bersukacita untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, di mana pada hari ini kami Tuhan akan mendengarkan ibadah, ataupun Tuhan pendeta kami nanti akan menyampaikan Tuhan, di mana Tuhan di dalam penyampaiannya, di dalam semua khotbah yang dibicarakannya Tuhan, kami akan bisa Tuhan menjalankannya, sehingga kami menjadi orang-orang yang percaya dan sujud kepadamu Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, banyak dosa-dosa Tuhan yang kami perbuat Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, Engkaulah yang menghapuskan itu dari kami semua masing-masing, agar kami dapat menerima berkat-berkat yang akan Engkau berikan kepada kami semuanya. Terimalah doa kami ini Bapa, atas nama dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Salam, selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan kepada Bapak Ibu, orang tua kami yang tetap beribadah di rumah, mengikuti ibadah kita, ibadah secara online melalui live streaming yang dapat kita ikuti sekarang juga di rumah. Beribadah di gereja bagi Bapak kita, orang tua kami, Minggu pagi dan Minggu siang, dan juga yang tetap mengikuti ibadah secara online, live streaming di rumah. Salam untuk kita semua. Firman Tuhan yang menjadi khotbah yang menuntun hidup kita melalui ibadah minggu kita hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 23 mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Saya akan membaca untuk kita semua. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang sesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Haruslah kau jadikan dirimu dari perkara dusta. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Orang asing janganlah kamu tekan, karena kamu sendiri telah mengenal keadaan jiwa orang asing,
sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Itulah firman Tuhan dalam ibadah kita saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, 4 bulan lamanya kita beribadah di rumah. 4 bulan juga kita berpisah, tak bertemu di gereja ini. Tapi kini dengan anugerah Tuhan, kita telah memulai ibadah di gereja kita, ibadah bahasa Indonesia pada ibadah pagi pukul 8 dan ibadah bahasa daerah pada pukul 10 setiap minggu. Kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa dengan pengasihannya kita telah boleh memulai beribadah di rumah Tuhan yang kita cintai ini. Walaupun belum semuanya kita, orang tua kami, bapak kami, ibu kami, orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak sekolah minggu, anak-anak kami tercinta, remaja dan pemuda, belum sepenuhnya untuk bisa dapat bergabung untuk beribadah di gereja, tetapi memilih untuk beribadah di rumah. Khususnya para orang tua kami yang sudah lansia. Sama juga. Di gereja kita memuji Tuhan, di rumah pun kita juga memuji Tuhan. Kita berdoa pada satu saat nanti kita telah bersama-sama boleh beribadah di gereja yang kita cintai ini. Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi tema dalam minggu kita pada hari ini menyerukan dan mengajak kepada semua orang Kristen, mengajak kepada semua masyarakat Indonesia, masyarakat dunia, mengajak secara khusus kepada kita para pengikut Kristus. Firman Tuhan berbicara dan menyapa kita pada minggu ini, membenci dan melawan suap dan korupsi. Ada 2 perkataan yang perlu kita mengerti, yaitu suap dan korupsi. Apa itu suap dan apa pula itu korupsi? Kita perlu untuk mendefinisikan sebagaimana yang telah saya sebutkan di sini. Suap adalah perbuatan, perlakuan dan pemberian atau janji pemberian sesuatu kepada seseorang pejabat atau kepada seseorang yang memegang amanah kepercayaan, baik dalam suatu organisasi, baik dalam suatu perkumpulan, di dalam pemerintahan, dan sebagai pejabat di negara, yang bertujuan untuk mendapatkan imbalan, yang bertujuan untuk membelokkan kebenaran, yang bertujuan untuk merusak tatanan hukum yang telah tersedia, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga dengan suap tersebut, orang yang berkompeten tidak lagi menjalankan fungsinya dengan jujur,
dengan baik, tidak lagi menjalankan amanah yang telah diembannya sesuai dengan sumpah jabatan bagi para pejabat, tidak lagi menjalankan kepercayaan yang diembannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diterimanya, apalagi merusak tatanan iman kepada Tuhan. Sebab suap adalah perbuatan kejahatan, perbuatan kelaliman, perbuatan yang tidak diinginkan oleh Tuhan, perbuatan yang merusak sendi-sendi kebenaran dalam hidup. Oleh karena itulah suap itu menjadi musuh yang harus dilawan. Suap itu adalah musuh yang harus dibenci dan tidak boleh dilakukan oleh setiap orang, apalagi bagi setiap orang Kristen atau bagi setiap orang yang namanya mengikut Kristus. Dia harus selalu menghindari dirinya. Apabila dia adalah pengikut Kristus yang baik, pengikut Kristus yang benar, dia harus selalu membenci suap. Yang kedua adalah kata korupsi. Apa yang dimaksud dengan korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan, tindakan orang per orang secara pribadi ataupun secara perorangan atau perkelompok ataupun secara berjemaah, yang dapat untuk merusak kepercayaan yang telah diterimanya, amanah yang telah diembannya, baik dalam organisasi, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan atau pejabat negara, baik dalam keadaan kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan keluarga. Apalagi bila hal tersebut ada terjadi di gereja. Tindakan yang merusak dan merugikan orang, itulah korupsi. Tindakan bukan hanya merusak dirinya sendiri, tetapi merusak kehidupan orang, merusak sendi-sendi kebenaran dan hukum yang telah dipercaya. Inilah kebanyakan yang kita lihat dan kita dengar belakangan ini di daerah kita, di negara kita. Seolah-olah hukum itu tidak lagi menjadi panglima dalam kebenaran, bukan lagi menjadi suatu jaminan pegangan yang kokoh untuk menegakkan keadilan. Karena apa? Karena orang-orang, oknum-oknum tertentu yang masih hidup dalam ketamakan. Penyebabnya tentu Bapak Ibu Saudara, karena banyak orang tidak lagi mampu atau dapat menerima atau mensyukuri apa yang telah dia terima berkat dari Tuhan. Tidak lagi bersabar menunggu anugerah pemberian Tuhan di dalam hidupnya. Orang sekarang di zaman ini banyak yang telah mabuk mau cepat kaya, mau cepat menjadi seperti ini dan itu, mau cepat memiliki banyak harta dan sebagainya. Ketamakan dan kerakusan, ketamakan dan kerakusan
Itulah sumber dari perlakuan suap dan korupsi tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketamakan dan keserakahan dalam bahasa daerah kita disebut hamokuson. Itu adalah orang yang selalu hanya mementingkan dirinya sendiri tanpa memikirkan kehidupan maslahat orang lain. Ketamakan dan keserakahan adalah menjadi sumber dari malapetaka dalam kehidupan yang merongrong dan merusak tatanan kebenaran. Walaupun banyak orang beragama, tetapi nilai-nilai keagamaan yang dianut selalu bertentangan dengan praktek kehidupannya sehari-hari. Iblis dan setan yang selalu bergentayangan di dunia ini menjadi suatu musuh yang harus dilawan. Karena kita manusia oknum per oknum diperdayang dengan kelakuan pemberian suap dan korupsi tersebut. Yang kedua, suap dan korupsi tersebut jadi pegangan orang-orang tertentu. Karena memang ada kesempatan, ada niat yang tidak baik, ada maksud yang tidak benar, sehingga walaupun telah diawasi dengan baik, dengan banyak hukum dan pengawasan yang terus menerus, tetapi juga selalu kewalahan. Karena niat dan maksud kejahatan yang selalu mengutamakan hidupnya dan dirinya. Itulah makanya firman ini berbicara dan menyerukan kepada kita bagaimana firman ini melalui Musa menyampaikan itu kepada umatnya, kepada bangsa Israel. Menyampaikan itu kepada kita, menyuarakan itu kepada masyarakat, kepada orang Kristen, kepada pengikut Kristus. Lawanlah suap dan bencilah korupsi. Itu adalah musuh kita sebagai pengikut Kristus, musuh kita bersama yang merusak semua sendi-sendi kehidupan. Firman Tuhan ini menyerukan kepada kita bagaimana kita boleh berlaku hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Para pemangku jabatan, pemegang hukum dan sebagainya, Tuhan melalui firman ini berseru, memanggil, menghardik kita semua. Jangan engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara yang tidak benar, perkara palsu yang menyaksikan perkara-perkara kepalsuan, membelokkan kebenaran, janganlah engkau turut, tetapi bencilah untuk penyebaran bohong. Bencilah untuk menjadi saksi palsu. Bencilah untuk ikut
mendorong orang dalam kepalsuan. Jangan Bapak Ibu saudara-saudara, engkau memihak kepada orang-orang miskin dalam perkaranya walaupun tidak benar. Memang orang miskin selalu harus kita bilang bagaimana sifatnya kita berpihak kepada orang-orang kaum lemah. Tetapi itu pun kalau memang tidak menjadi kebenaran, firman Tuhan mengingat jangan lakukan, supaya kebenaran itu menjadi panglima, supaya keadilan itu menjadi kehidupan kita. Dengan demikian, tatanan kehidupan dalam bergereja, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi sesuatu yang diidam-idamkan menjadi nyata. Berbuatlah yang baik kepada siapapun. Cintailah siapapun, kasihilah. Biarlah kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kasih. 45 berbicara, apabila engkau melihat lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, maka segeralah kau kembalikan binatang itu. Apabila engkau melihat rebah keledai musuhmu karena berat bebannya, maka janganlah engkau enggan menolongnya. Haruslah engkau rela menolong dia dengan membongkar muatan keledainya. Kasih tidak mengenal siapa-siapa, musuh atau apapun. Kasih tidak membeda-bedakan siapa-siapa. Sebab kasih itu adalah untuk semua tanpa dibatasi oleh daerah, suku, dan kelakuan. Sekalipun itu adalah milik musuh, tetapi kita harus mengasihi binatang peliharaannya yang terbeban. Ini yang dimaksud. Bagaimana kita memperlakukan itu? Kasih kita itu kepada semua, termasuk kepada binatang, hewan, melindungi, mencintainya penuh dengan kasih, menolongnya dari beban-bebannya. Ini hidup orang Kristen, dan disitulah letak kebenaran itu. Apabila kita mampu dan dapat menyatakan itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Orang Kristen pengikut Kristus itu bukan hanya milik untuk sesama, tetapi kepada semua orang, baik kepada musuh. Kita juga harus menunjukkan kasih seperti itu, sama seperti Kristus menunjukkan cinta dan kasihnya kepada kita, tanpa membeda-bedakan kita. Apakah kita sebagai manusia pemberontak atau manusia yang penuh dosa, tetapi Tuhan memperlakukan kita sama di hadapannya dengan kasihnya yang luar biasa. Demikianlah kita bertindak dengan yang lain, berbuat baik, menunjukkan cinta kasih kepada binatang dan siapapun. Inilah seruan firman ini. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil dan diajak Bapak Ibu saudara-saudara untuk melawan, membenci perbuatan yang tidak diinginkan Tuhan, melawan suap dan korupsi. Ini sangat dibenci oleh Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus berarti harus juga membenci perbuatan seperti ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang Kristen sejati yang selalu mau bergabung, berjalan seiring dengan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang telah berbicara, mengajak kami menyuarakan
kepada anak-anakmu, melawan dan membenci suap dan korupsi yang merusak kehidupan semua, bukan hanya pribadi tetapi juga masyarakat, apalagi bila terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintahan, para pejabat, para pemegang amanah dan kepercayaan. Tuhan, seruan ini bergema di ruangan ini, di gerejamu ini, di semua jajaran orang Kristen di dunia ini. Tuhan, kuatkan kami untuk memegang dan melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah ibadah kami, berkatilah jemaat-Mu. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Memancarkan keindahan rahmat-Mu oleh Roh Kudus-Mu, nyatalah rahmat-Mu dari hatiku, terpancar rahmat-Mu. Marilah kita terima pengutusan dari Tuhan. Dengan firman Tuhan kita telah diingatkan untuk melawan suap dan korupsi. Baginya lah segala kemuliaan, hormat dan pujian yang membela kita, supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Marilah kita saling mengasihi. Semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid-Nya yang setia. Firman Tuhan berkata, janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar. Syukur bagi-Mu Tuhan yang telah menebus kami. Kuatkanlah kami untuk melawan suap dan korupsi. Jauhlah kiranya dari kamu kabar bohong, dusta, dan memburuk-burukkan orang lain, sebab hal itu akan mendatangkan kerangka bagi yang melakukannya. Jika kita melihat kejahatan, marilah kita mengingatkan dan menghentikannya. Jangan kita hina, tetapi marilah kita memperbaikinya. Setiap manusia hendaklah dihargai jati dirinya. Marilah kita menjauhkan segala sikap dan perbuatan jahat dan yang mendatangkan bahaya kepada saudara kita. Karena itu,
pergilah ke dunia ini, melaksanakan tugas panggilannya kepada seluruh makhluk. Kita harus mengeluarkan Injil bagi dunia dalam gelap, terang kebenaran dan kasih dan damai yang Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Kepada orang tua kami, Bapak, Ibu, semua warga jemaat HKBP Resop Pematak Siantar 2, Jalan Kornel Simajuntak, baik yang beribadah di gereja kita ini pada saat ini, teristimewa juga bagi Bapak Ibu yang masih beribadah di rumah masing-masing. Kami majelis gereja kita dan serta tim ibadah menyampaikan kepada kita, selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas.